masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara Nirwana, ibu anak buah kapal Sea Dragon terdakwa penyelundupan sabu, Fandi Ramadan, menangis bersujud usai rapat dengar pendapat di DPR. Ia memohon keadilan untuk anaknya yang dituntut hukuman mati. Usai rapat dengar pendapat ditutup, Ibu ABK Nirwana bersama Makiati, ibu terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi di Lombok Utara, menangis dan bersujud di hadapan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Keduanya menyatakan anak mereka tidak bersalah dan memohon keadilan. Habibur Rahman berupaya menenangkan keduanya dan menyebut proses hukum masih berjalan. Hanya kepada Pak Presiden, Bapak-bapak yang berhati mulia, yang bisa menolong kami, yang kasus anak kami yang rumit, dimakin rumiti, sudah kami tidak mampu, kami dianiayai terus, kami tidak bisa minta tolong. Keluarga Fandi Ramadan, ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu, mengadu ke DPR. Didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea, orang tua Fandi Ramadan menemui pimpinan Komisi 3 DPR. Usai pertemuan, sang ibunda bahkan bersimpuh di depan Ketua Komisi 3 DPR dan meminta keadilan. Orang tua bilang, Fandi yang baru bekerja 3 hari di kapal tersebut tak tahu menahu adanya narkotika jenis sabu seberat 2 ton yang dibawa kapal. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Tuh anak saya bilang, Pak. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Fandi Hotman Paris Hutapea mendampingi keluarga Fandi Ramadan meminta DPR untuk memanggil penyidik dan jaksa yang menangani perkara Fandi ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Menurut Hotman, sesuai fakta persidangan, Fandi tidak mengetahui isi kotak yang masuk ke kapal saat berlayar, bahkan sudah sempat menanyakan kepada kaptennya. Kalau sudah ada diakui oleh semua pihak yang terlibat bahwa si Fandi ini bolak-balik nanya, itu harusnya menjadi acuan bahwa memang dia tidak tahu. Tapi tetap begitu saja langsung dihukum mati. Dituntut mati. Jadi kepada pimpinan Komisi 3 dan juga anggota yang terhormat, nggak ada artinya kedatangan kami ini kalau hanya sekedar dengar pendapat. Tolong dulu dipanggil penyidiknya ini dan JPU-nya, dan bila perlu tim dari kedua belah pihak hadir biar objektif. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman merespon aduan keluarga Fandi ABK yang dituntut hukuman mati. Habibur Rahman mengatakan tuntutan mati terhadap Fandi janggal karena Fandi jelas bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. Dia juga menyoroti pada saat proses penyidikan, Fandi didampingi kuasa hukum yang justru disediakan penyidik. Itu ya, satu penerapan hukumnya dalam perumusan tuntutan seperti apa, ya. Itu kan sangat janggal. Kalau sebagai upaya terakhir, tentu harusnya kepada mastermind, orang yang merencanakan, orang yang melaksanakan, orang yang mengambil paling besar manfaat, ya, dan orang yang pelaku utamanya, kurang lebih kan begitu. Itu tuntutan hukuman mati. Harusnya hanya diterapkan seselektif itu. Nah, itu kejanggalannya. Kemudian terbongkar tadi. Ketika diperiksa katanya lawyernya dari pihak yang meriksa, itu kan. Gimana dia mau all out membela kepentingan kliennya? Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan, Fandi dan juga terdakwa lain mengetahui jika barang yang mereka bawa adalah narkoba jenis sabu. Bahkan menurut Kejagung, Fandi juga telah menerima bayaran.
para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati terhadap 4 warga negara Indonesia dan 2 warga negara asing asal Thailand yang menjadi pelaku penyelundupan 2 ton sabu di perairan Kepulauan Riau. Salah satunya yang dituntut mati adalah Fandi Ramadan. Fandi dituntut hukuman mati dalam sidang Pengadilan Negeri Batam karena terlibat penyelundupan 2 ton sabu. Tim Liputan, Kompas TV. Menanggapi tuntutan mati terhadap ABK, terdakwa penyelundupan narkotika, Kapus Penkum Kejagung 2009-2010 Jasman Panjaitan menyatakan hukuman mati masih berlaku di Indonesia dan kejaksaan sudah melakukan tuntutan dengan benar sesuai undang-undang. Sementara pakar hukum pidana Heri Firmansyah menilai ada undang-undang lain yang bisa digunakan dalam kasus ini. Salah satunya Undang-Undang Pelayaran. Hal itu untuk mendalami peran dan tanggung jawab masing-masing terdakwa. Bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih berlaku. Itu dulu yang pertama. Ya. Terkait masalah kasus ini, apakah itu adil atau bagaimana, ya itu nanti kita serahkan kepada pengadilan. Yang pasti bahwa para terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan itu telah sesuai dengan undang-undang. Karena juga tolong dipahami bahwa untuk tuntutan hukuman mati seperti ini itu pasti sampai ke pimpinan di Kejaksaan Agung. Minimal Jampidum harus tahu itu. Dan saya kira ini juga biasanya sesuai dengan mekanisme yang ada di Kejaksaan itu selalu melalui proses minta tuntutan pada pimpinan. Dan itu perkara itu diekspos, tidak semata-mata begitu. Nah, di sini kalau ada keraguan, seharusnya kalau ada keraguan bahwa dia tidak ini, ya ini mungkin ini kan asumsi ya, pendapat. Jadi kita juga tolong juga melihat kasus ini dari sisi positif ya, bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini jaksa atau penuntut umum di Batam itu sudah melakukan penuntutan secara benar sesuai dengan undang-undang. Nah, yang penting adalah bahwa ada undang-undang lain yang harus digunakan untuk melihat kasus ini secara menyeluruh. Karena ini kan terjadinya dalam konteks berlayar ya di laut. Maka undang pelayaran pun menjadi penting untuk diteliti di sini. Bagaimana adanya pertanggungjawaban pidana itu tidak melekat pada seorang nakoda. Dalam hukum pidana ada istilahnya delik propria. Propria itu dia menyangkut pada status atau jabatan khusus tertentu. Nah, salah satunya adalah Napolda misalnya. Agar kita bisa melihat bahwa siapa sih yang sebenarnya punya tanggung jawab yang besar dan mengetahui punya kehendak dan tanggung jawab yang tentunya diatur secara limitatif ya dalam suatu aturan undang-undang tadi, yang dia sebenarnya punya peran besar untuk barang itu naik, keluar ataupun berhentinya kapal, itu kan bagian dari mekanisme pelayaran yang perlu dipahami juga. Nah, kita tidak mengetahui apakah kemarin dalam upaya jawab-menjawab ataupun membuktikan itu teman-teman penasihat hukum juga concern terhadap isu-isu tadi begitu ya, kemudian menghadirkan saksi yang relevan. Kalau kemarin disampaikan hanya mendasarkan pada konfirmasi dari yang langsung ya, dan atau yang mengatakan memang ada konfirmasi dari si Fandi terkait dengan isi muatan dari kapal tersebut apa. Nah, ini kan kemudian dikonstruksi bahwa Fandi itu sebenarnya dia tidak mengetahui apa isi dari tersebut ya. Mungkin kalau dia tahu dia nggak akan melakukan. Sedangkan versi dari teman-teman kejaksaan
ini dia mendapatkan upah gitu ya. Kemudian dia melakukan bongkar muat itu tidak tempat semestinya. Harusnya kan misalnya di pelabuhan, ya kan? Itu pun pelabuhan yang harusnya tercatat secara resmi untuk turun muat suatu muatan tadi. Ini sedang dilakukan di tengah-tengah laut. Kemudian melepaskan bendera kapal. Ini pelanggaran-pelanggaran yang mengerucut pada asumsi dugaan dia juga mengetahui tindak pidananya. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kerry Adrianto Riza, anak pengusaha Riza Khalid,